warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tentang ekologi komunitas. Sini kami akan mempresentasikan cobaan mengenai miskonsepsi kehidupan sehari-hari tentang kaskade trofik dan peran spesies kunci. Nah, pada video ini kami akan membahas sebuah miskonsepsi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga akan melakukannya menggunakan alat peraga sederhana berupa piramida trofik. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Vinta Angela Tiarani, MSI, MID, PhD. Perkenalkan, saya Aulia Herunisa dengan 3 NIM terakhir 066 dan rekan saya Fatma Dewi Putranti dengan 3 NIM akhir 192. Saya Amel Syarastra Prasetyo dengan 3 NIM akhir 129. Saya Puput Adi Kurnian dengan NIM terakhir 147. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, predator sering dianggap sebagai hewan yang merugikan karena memangsa hewan lain. Ketika melihat seekor serigala memangsa rusa, sebagian orang beranggapan bahwa serigala hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa apabila predator dihilangkan dari suatu ekosistem, kehidupan organisme lain akan menjadi lebih baik karena tidak ada lagi ancaman pemangsa. Pemahaman seperti ini merupakan salah satu miskonsepsi dalam materi ekologi, yaitu bahwa predator selalu merugikan karena memangsa hewan lain. Untuk mengkaji pemahaman tersebut, pada percobaan ini kita akan mengamati apa yang terjadi pada suatu trofik lantai makanan ketika predator dihilangkan dari ekosistem. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana perubahan pada suatu organisme dapat mempengaruhi organisme lainnya. Ekologi komunitas merupakan cabang ilmu ekologi yang mempelajari hubungan antar organisme yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Organisme-organisme tersebut saling berinteraksi dan membentuk satu sistem yang disebut ekosistem. Pada percobaan ini terdapat 3 tingkat trofik. Tingkat trofik yang pertama adalah rumput sebagai produsen. Produsen sendiri merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan menjadi sumber energi bagi organisme yang lain. Lalu pada tingkat trofik yang kedua adalah rusa sebagai konsumen tingkat pertama yang memperoleh energi dengan memakan rumput. Lalu di tingkat trofik yang ketiga adalah serigala sebagai predator yang memperoleh energi dengan memangsa rusa. Dalam suatu ekosistem, predator membantu mengendalikan jumlah mangsa sehingga populasinya tidak meningkat secara berlebihan. Apabila jumlah mangsa meningkat tanpa kendali, kebutuhan terhadap makanan juga akan meningkat dan dapat mengaruhi jumlah produsen. Perubahan yang terjadi pada satu tingkat trofik dan kemudian mengaruhi tingkat trofik yang lainnya disebut sebagai kaskade trofik. Karena memiliki pengaruh besar terhadap struktur komunitas, predator disebut sebagai spesies kunci atau keystone species. Tujuan ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberadaan predator terhadap keseimbangan ekosistem. Dan untuk mengetahui apakah predator ini selalu merugikan atau justru malah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
awal ekosistem menunjukkan kondisi yang relatif seimbang. Jumlah rusa didukung oleh ketersediaan rumput sebagai sumber makanan. Sementara itu, serigala membantu untuk mengendalikan jumlah populasi rusa agar tidak meningkat secara pesat. Pada tahap ini, hubungan antara ketiganya masih berlangsung secara normal. Pada bagian ini, serigala akan dihilangkan dari piramida trofik. Setelah serigala dihilangkan, tidak ada lagi organisme yang berperan untuk mengendalikan jumlah rusa. Dan kita dapat mengetahui perubahan trofik yang ada di bawahnya. Sesuai dengan prinsip biologi populasi, ketiadaan ancaman predator yang dalam hal ini adalah serigala dan melimpahnya sumber makanan yang dalam hal ini adalah rumput akan meningkatkan pertumbuhan populasi hewan berkotoran. Dalam hal ini adalah rusa. Untuk mensimulasikan kondisi tersebut, saya akan memasukkan populasi rusa dalam grafik ini. Sekarang, populasi rusa sudah meningkat jauh daripada kondisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan predator, dalam hal ini adalah serigala, akan memicu pertumbuhan mangsa, dalam hal ini adalah rusa. Pada tahap ini, jumlah rumput masih sama. Namun, kebutuhan rusa akan makanan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi rusa. Dengan meningkatnya jumlah rusa, maka kebutuhan makanan juga akan semakin meningkat. Akhirnya, akan lebih banyak rumput yang dimakan oleh rusa.
bahwa jumlah rusa yang semakin meningkat mulai mempengaruhi jumlah rumput yang ada di ekosistem. Meskipun jumlah rusa meningkat, tetapi jumlah rumput semakin berkurang karena terlalu banyak dimakan oleh rusa. Pada kondisi akhir percobaan, dapat dilihat bahwa jumlah rusa meningkat dibandingkan kondisi awal tadi. Sedangkan sebagian rumput telah habis dikonsumsi oleh rusa. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketiadaan predator, yakni serigala, akan menyebabkan peningkatan pada populasi rusa, yakni sebagai mangsa yang kemudian dapat berpengaruh pada ketersediaan sumber makanan, yaitu rumput, di lingkungan ekosistem. Apabila kondisi ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, keseimbangan ekosistem akan terganggu karena jumlah makanan yang tersedia terus berkurang. Dari percobaan ini juga dapat dilihat bahwa gangguan pada salah satu tingkat trofik akan mempengaruhi tingkatan trofik yang lain, baik di atas ataupun di bawahnya dalam suatu rantai makanan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa keberadaan predator memiliki pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Pada kondisi awal, populasi rusa masih berada dalam jumlah yang dapat didukung oleh ketersediaan rumput. Namun, setelah predator dihilangkan, jumlah rusa meningkat karena tidak ada lagi organisme yang dapat mengendalikan populasinya. Peningkatan jumlah rusa menyebabkan kebutuhan makanan menjadi lebih besar, sehingga jumlah rumput menjadi berkurang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara predator, mangsa, dan produsen. Fenomena yang diamati dalam percobaan ini merupakan contoh kaskade trofik, yaitu perubahan pada satu tingkat trofik yang menyebabkan perubahan pada tingkat trofik lainnya. Melalui percobaan ini dapat diamati bahwa keseimbangan ekosistem dapat dipengaruhi oleh interaksi antar organisme yang ada di dalamnya. Pemahaman tentang predator selalu merugikan karena memangsa hewan lain kurang tepat. Predator memang memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan, tetapi keberadaannya juga membantu mengendalikan populasi mangsa. Dengan adanya pengendalian tersebut, keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga. Oleh karena itu, predator bukan hanya berperan sebagai pemangsa, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan komunitas. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, hilangnya serigala menyebabkan jumlah rusa meningkat dan ketersediaan rumput mulai menurun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa predator memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengendalian populasi mangsa. Dengan demikian, predator dapat berfungsi sebagai spesies kunci yang mempengaruhi struktur dan kestabilan komunitas. Sekian video dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.